Yo, halo cuy. Kita lanjutin yuk rangkuman alur cerita ReZero Arc 7. Buat yang baru datang, kalian bisa cek playlist buat part sebelumnya. Dan kita langsung aja lanjut ke videonya. Oke, melanjutkan dari part sebelumnya. Setelah Subaru dan Louis pergi meninggalkan U-Build, mereka pun lanjut mencari Olbart dengan memikirkan kata-kata jurang dengan pemandangan yang indah, yang dimana itu adalah sebuah teka-teki sama seperti di balik kelopak mata. Jurang merupakan perumpamaan sebagai lubang atau kedalaman, dan pemandangan indah adalah pemandangan yang bisa dilihat di kedalaman tersebut. Dan saat Yubil berkata kalau jawabannya sudah ada di dalam diri Subaru, Subaru pun teringat saat dia dilempar oleh bocah setengah domba sebelumnya. Dia dilempar ke langit sampai tidak tahu mana atas mana bawah. Namun dia menyadari pemandangan di langit sangat indah, dan dia merasa seperti sedang jatuh ke atas langit yang tak berujung. Akhirnya Subaru pun mengira kalau jurang dengan pemandangan yang indah adalah tempat yang paling dekat dengan langit di kota iblis. Satu-satunya tempat di kota iblis yang Subaru tahu paling dekat dengan langit adalah Kastil Crimson. Namun dia ragu bagaimana cara untuk memasuki Kastil Crimson dengan wujudnya sekarang. Akhirnya Subaru pun teringat saat digendong Louis dan berteleportasi saat Louis tertimpa reruntuhan sebelumnya. Dan Subaru pun meminta Louis untuk berteleportasi jarak pendek sambil membawa Subaru sebanyak 5 kali. Dan itu membuat Subaru mual-mual dan ingin muntah. Saat sampai di depan gerbang Kastil Crimson, sekitar 10 meter ke depan, dia melihat seorang penjaga manusia setengah kadal yang nampak kokoh. Subaru pun menunjuk tembok keliling kastil kepada Louis, dan tiba-tiba Subaru pun sudah berada di balik tembok keliling kastil. Berkat teleportasi Louis, Subaru hanya kuat menahan 2 kali teleportasi berturut-turut karena setelahnya dia akan merasa sangat mual dan ingin muntah. Jadi mereka tidak akan sering-sering menggunakan teleportasi Louis. Subaru pun berhasil memasuki Kastil Crimson karena dia tahu tidak ada penjagaan yang ketat di dalam berkat pengalaman sebelumnya memasuki kastil. Namun mereka harus tetap berhati-hati, jaga-jaga jika mereka sampai bertemu dengan Yorna. Pokoknya kami harus berhati-hati sebisa mungkin. Kalau kami sampai ketahuan. Kalau ketahuan terus bagaimana? Subaru pun tercengang dengan suara seorang wanita. Dia menoleh cepat dan menyadari itu adalah Yorna Mishigure. Beberapa saat yang lalu, seharusnya tidak ada seorang pun di lorong tersebut selain Subaru dan Louis. Kedua wajah yang tidak aku kenal. Lucu sekali melihat anak-anak bergandengan tangan. Aku jadi ingin sekali membentuk senyum di pipiku, tapi aku tidak mau. Tidak perlu takut begitu. Apa yang membawa kalian berdua ke istanaku? Mungkinkah kamu di sini untuk Tanza? Louis pun memberi isyarat ke Subaru, memberi aba-aba kalau dia siap berteleportasi kapan saja. Namun Subaru berencana untuk bertaruh di sini. Yorna sama. Apa itu? Di mana Tanza-chan? Sambil menghisap pipa rokok dan mengeluarkan asap ungu dari mulutnya, Yorna pun menjawab dengan santai. Maaf, tapi Tanza sedang pergi. Seharusnya dia segera kembali. Aku juga khawatir tentang Tanza. Meskipun mengabdikan dirinya untukku tidak masalah, tapi melupakan janji kepada teman bukanlah hal baik bagi seorang bawahan. Subaru pun berhasil memenangkan pertaruhannya. Dia berpura-pura menjadi teman Tanza yang mencari Tanza di Kastil Crimson kepada Yorna. Akhirnya Yorna pun mengajak Subaru dan Louis untuk menunggu kepulangan Tanza di kamarnya. Subaru pun terkejut dengan kebaikan tiba-tiba Yorna, namun dia tidak bisa menolaknya. Dan Louis pun menarik lengan Subaru, mengisyaratkan tidak masalah untuk mengikuti Yorna. Kalian bukan berasal dari kota ini ya? Aku tidak pernah melihat wajah kalian, dan kalian juga belum pernah menerima surat cinta dariku kan? Subaru tidak tahu tentang surat cinta yang dimaksud Yorna, dan akhirnya dia pun mengaku kalau dia dan Louis berasal dari luar kota dan dibawa oleh orang dewasa yang menyeramkan. Yorna pun terus mengobrol dengan Subaru sambil menuntun mereka berjalan, dan dari obrolan mereka Subaru pun sadar kalau Yorna itu adalah wanita yang penyayang, mencintai sekutunya dan membenci musuhnya, pecinta segala hal yang ada di kota iblis. Dia bukanlah tipe orang yang akan memperlakukan anak kecil
kecil dengan buruk. Akhirnya Subaru pun membulatkan tekad untuk bertanya ke Yorna. Yorna sama, aku ingin tanya sesuatu. Kemudian adegan pun berpindah di atap paling tinggi Kastil Crimson, memperlihatkan Olbart yang tengah memakan labu dari saku bajunya dan juga meminum alkohol. Dia tengah bersantai sampai Subaru, Louis, dan Yorna datang menemukan Olbart. "Aku menemukanmu, Olbart-san." Olbart pun terkejut Subaru mampu menemukannya, dan terlebih dia membawa Yorna Mishigure bersama dengannya. Patua Olbart, ini kastilku, apa kau ingat? Tentu saja aku tahu itu. Dipandang rendah oleh tuan istana saat duduk di istananya itu sangat menyenangkan. Melakukan apa yang kau sukai itu adalah rahasia umur panjang. Kau tahu rahasia umur panjang, tapi kau ingin mengakhiri umurmu di sini sekarang? Oh, Aku mendengar bahwa Patua Olbart telah menyesatkan anak-anak ini dan menipu pelayanku. Sebagai nyonya kota ini, aku akan melakukan apa yang harus kulakukan. Maaf, tapi aku telah melaporkannya, Olbart-san. Walaupun secara aturan kau tidak melanggarnya, tapi kau telah membuat kami diserang. Ternyata sebelumnya Subaru telah memberitahu Yorna kalau dirinya berasal dari kelompok yang sama dengan utusan yang datang ke kastil kemarin, tanpa memberitahukan tentang Abel ataupun dirinya yang telah dikecilkan wujudnya oleh Olbart. Jadi Subaru memberitahu Yorna kalau mereka tengah bermain petak umpet, dan Olbart menipu Tanza agar penduduk kota menyerang kelompok mereka. Dan tentu saja karena janji Yorna yang ingin melindungi kelompok utusan yang kemarin atau kelompok Subaru, Yorna pun bertanya ke Olbart di mana Tanza berada. oh, ayolah, itu agak tidak masuk akal. Aku yakin gadis itu punya idenya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan merencanakan apapun tanpa memberitahumu, Yang Mulia. Sayangnya aku tidak ingin mendengar keluhan atau pikiran Tanza dari siapapun selain dari mulutnya sendiri. Olbart pun menjadi waspada, ketegangan semakin memanas. Subaru mencoba meredakan ketegangan di antara Yorna dan Olbart dengan meminta Olbart untuk melupakan masalah saat ini, menganggapnya impas, dan melanjutkan ke tempat persembunyian ketiga. Namun Yorna meminta Olbart untuk menghentikan permainannya dengan kelompok Subaru karena janjinya yang ingin melindungi mereka. Akhirnya Olbart pun menolak dan bilang kalau dia tidak suka berhenti di tengah jalan. Orang tua yang tidak mau menerima saran dari seorang anak akan menyesali kekeras kepalaannya sendiri. Yorna pun tiba-tiba menghentakkan kakinya ke atap kastil, membuat genteng-genteng bertebangan, dan atap kastil terbelah menjadi dua. Subaru mencoba memanggil Yorna untuk menghentikan serangannya, namun Yorna tidak menoleh sama sekali. Dan ternyata Olbart mampu menghindari serangan Yorna dengan melompat ke atas. Kupikir kita seharusnya tidak mengganggu satu sama lain. Jadi sekarang semuanya boleh kan? Aku heran kau percaya bisa mengalahkanku di kota ini. Kalau kau sudah pikun, kusarankan kau serahkan saja posisi Jenderal Ilahi pada generasi muda. Kak, aku bakal jadi anggota 9 jenderal yang paling lama hidup. Olbart pun menukik untuk menyerang Yorna, namun Yorna menghembuskan asap rokoknya yang dipadatkan untuk menahan serangan Olbart. Olbart pun berputar dan menendang asap tersebut bertubi-tubi sampai perlahan asap itu melemah. Saat Olbart berhasil menerobos asap tersebut, Yorna pun tiba-tiba muncul di samping Olbart, bersiap menyerang belakang kepala Olbart dengan pipa rokoknya, namun berhasil ditahan dengan kunai oleh Olbart. Namun yang mengejutkan malah kunai Olbart yang hancur, sementara pipa rokok Yorna sangat kokoh. Yorna mempunyai kekuatan dan daya tahan yang di luar nalar, sementara Olbart memiliki kelincahan dan serangan yang mematikan. Melihat pertempuran mereka membuat Subaru sempat lupa bernafas. Begitu juga dengan Louis. Olbart menyerang dan menghancurkan atap di bawah kaki Yorna. Yorna melompat untuk menghindar. Olbart menyerang dengan shuriken dari berbagai arah. Namun, Yorna mampu mengendalikan genteng-genteng yang berterbangan untuk menahan shuriken Olbart. Kau benar-benar menyebalkan tahu. Jadi itu trik sulap yang dibicarakan Cecilus dan Araki. Bagaimana caranya?
Sudah kubilang, ini teknik rahasia yang tidak bisa dilakukan oleh shinobi yang tidak bisa mencintai siapapun. Ini dia juga mampu menggunakan teknik pernikahan jiwa di kastilnya. Subaru dan Louis pun tercengang. Kerusakan di atap kastilnya perlahan-lahan mulai beregenerasi. Ternyata teknik pernikahan jiwa juga bisa dihubungkan dengan benda mati, bukan hanya makhluk hidup saja. Haha, kamu pakai skill yang aneh ya. Selama apapun aku hidup, teknik-teknik yang entah dari mana keluar satu demi satu. Dari sudut pandangku, kemampuanmu juga cukup merepotkan. Jadi lebih baik kau mati saja. Kakak. Yorna mengendalikan genteng-genteng dengan jarinya untuk menyerang Olbart bagaikan gelombang air. Olbart pun malah menyelam ke serangan Yorna yang bagaikan gelombang ombak tersebut dan berhasil menghancurkan beberapa serangan genteng tersebut. Bisakah kau mencapai tujuanmu hanya dengan melarikan diri seperti itu, Patua Olbart? Astaga, sungguh menyakitkan mendengarnya. Tapi aku tidak berlarian tanpa tujuan, kau tahu. Tiba-tiba pandangan Olbart pun beralih ke arah Subaru di pinggir lapangan. Menyadari niat jahat Olbart, Yorna pun langsung menyerbu Olbart dengan rentetan genteng kastil. Namun Olbart berhasil menghindari serangan Yorna dan dia mengambil sesuatu dari lengan bajunya, dan itu adalah bom berbentuk bola-bola hitam. Ku dengar kau dan penduduk kota ini sangat tangguh, tapi apa kau lebih tangguh daripada penduduk desaku? Dasar rendahan. Olbart pun melemparkan bom-bom tersebut menyebar ke atas langit. Yorna pun langsung menyebarkan asap ungu dari pipa rokoknya untuk menangkap bom-bom tersebut agar tidak jatuh ke bawah kastil dan melukai penduduk kota di bawah. Setelah itu bom-bom tersebut pun meledak secara beruntun dan salah satu ledakannya terjadi di dekat Subaru dan juga Louis, membutakan mereka dan membuat mereka tidak bisa berdiri. Gah! Subaru melihat Louis yang menggoncangkan bahunya. Louis tengah menangis, entah karena apa penyebabnya, tapi Subaru ingin mengatakan kalau dia baik-baik saja. Namun sebelum mengatakannya, Subaru melihat Yorna yang tengah mengurusi bom-bom yang disebarkan oleh Olbart akan diserang dari belakang oleh Olbart. Subaru pun memanggil Louis untuk berteleportasi menyelamatkan Yorna. Namun setelah berteleportasi, tiba-tiba pandangan Subaru pun lenyap karena sesuatu cairan hangat muncrat ke wajahnya. Dan saat ingin mengusap cairan di wajahnya, Subaru pun menyadari tangan yang harusnya menggenggam tangan Louis terasa sangat ringan. Hoi, apa-apaan tadi? Kalian harusnya ada di sana tadi kan? Subaru pun memanggil-manggil nama Louis karena dia tidak dapat melihat. Louis, kita harus cepat. Mengatakan sesuatu yang absurd sungguh menyedihkan. Tidak ada yang tersisa di atas lehernya kan? Subaru masih mencerna apa yang dimaksud Olbart. Beraninya kau melakukan itu? Subaru pun merasakan sesuatu melesat di atas kepalanya, menyerang ke arah Olbart. Namun Olbart berhasil menghindar dan menjauh, dan yang menyerang Olbart adalah Yorna. Yorna pun mengalihkan perhatiannya ke Subaru segera. Anak-anak, lihat aku. Wajah Subaru pun diangkat dengan kedua tangan oleh Yorna. Walaupun pandangannya tidak jelas, namun Subaru berhasil melihat pantulan mata Yorna. Dan Subaru pun benar-benar terkejut melihat kondisi dirinya dari pantulan mata Yorna yang begitu parah. Mata kiri Subaru retak dan pecah mengeluarkan darah. Sementara mata kanannya keluar dari tengkoraknya dan menggantung. Dan Subaru juga menyadari saat itu kalau Louis telah meninggal dari perkataan Olbart. Nak, cintailah aku sekarang juga. Kalau kamu mencintaiku, luka-luka itu juga akan... Kakak. Hoi, itu permintaan yang berat, nak. Serius, bukannya aku tahu banyak tentang itu, tapi cinta tidak semudah itu bersemi kan? Diam. Memanfaatkan celah sesaat, tiba-tiba Yorna pun mencium Subaru. Bibirku tidak murahan. Dengan ini, Yorna berharap setelah mencium Subaru, Subaru bisa mencintai Yorna. Subaru pun terpikir mungkin itu adalah syarat atau akar kekuatan Yorna. Yorna memang wanita yang cantik, tapi Subaru pun berkata, ada seorang gadis yang aku suka. Jadi
Aku tidak bisa mencintai. Mendengar perkataan Subaru, wajah Yorna pun menegang dan menahan rasa sakit yang teramat. Ya, hal-hal tidak selalu berjalan baik antara pria dan wanita. Dan dalam sekejap, pandangan Subaru pun berubah. Dari yang awalnya wajah Yorna menjadi tubuh Yorna yang terlutut. Olbert berdiri di hadapannya, tubuh seorang gadis kecil yang kemungkinan adalah Louis, dan juga tubuh seorang anak kecil tanpa kepala yang ternyata itu adalah tubuh Subaru sendiri. Olbert telah memenggal kepala Subaru sampai kepalanya terbang dan mampu melihat tubuhnya sendiri. Akhirnya Subaru pun mendengar suara Satella. Namun berbeda dengan sensasi yang biasanya, kali ini suara Satella seperti penuh dengan kesedihan dan terus menangis. Aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Kamu di mana? Ku dengar kau dan penduduk kota ini sangat tangguh, tapi apa kau lebih tangguh daripada penduduk desaku? Subaru pun kembali dari kematian sebelum Olbert melemparkan bom-bomnya ke atas langit. Bom-bom itu pun meledak dan gelombang kejutnya membuat mata Subaru pecah dan keluar salah satunya. Namun karena kali ini Subaru sadar lebih awal tentang kondisi matanya, rasa sakit pun menyerang seluruh wajah Subaru kemudian menjalar ke seluruh tubuhnya. Subaru pun menangis menggeliat di tempat. Olbert yang tengah bertarung dengan Yorna pun terganggu dengan tangisan Subaru, yang akhirnya Olbert menyerang ke arah Subaru dan dilindungi oleh Yorna. Sebuah cahaya merah terang yang panas membesar dan menelan tubuh Subaru. Subaru pun kembali lagi dari kematian. Subaru tidak bisa berpikir jernih karena rasa sakit dan jarak yang terlalu dekat dari kematian satu ke kematian selanjutnya. 3 detik setelah Subaru hidup kembali, bom-bom meledak dan memecahkan mata Subaru, membuatnya kesakitan dan sisanya dia dibunuh oleh Olbert. Subaru mengalami siklus mengerikan tersebut sampai puluhan kali. Sakit, merah, menakutkan, mengapa kematian? Sakit, merah, menakutkan, mengapa kematian? Gak mau lagi, gak mau, karena aku gak mau. Aku mohon, aku takut. Oke, segitu dulu kayaknya kali ini cuy. Kita lanjutin part selanjutnya, oke?